Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Video yang hendak disampaikan adalah bid'ah di bulan Muharram, menyikapi dengan bijak dan pengetahuan. Sudah sepatutnya kaum muslimin bangga dan ridho terhadap semua syariat, termasuk bangga terhadap penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriyah. Namun terkadang niat baik saja tidak cukup karena bisa saja terjerumus pada hal yang baru dan diharamkan, misalnya sikap berlebihan dalam menyambut tahun baru Hijriyah atau menyambut hari ke-10 di bulan Muharram. Muharram merupakan bulan mulia di sisi Allah. Bulan pertama penanggalan Hijriyah ini memiliki keutamaan tersendiri. Di dalamnya Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan kaumnya tatkala melawan kezaliman Raja Fir'aun dan bala tentaranya, ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesombongan ia menolak seraya mengatakan, "Saya adalah Tuhan kalian yang tinggi." Sejak saat itu, Fir'aun mulai melakukan penekanan terhadap Bani Israel sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk keluar bersama kaumnya, menghindari kejahatan Fir'aun. Pada bulan Muharram ada puasa yang dianjurkan di hari-harinya. Bid'ah di hari Asyura. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya adakah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang peribadatan yang dilakukan bagian manusia di hari Syura, seperti berduka cita, mandi saling berjabat tangan, memasak biji tertentu, memperlihatkan rasa bahagia, dan sebagainya. Demikian juga apa yang dilakukan kelompok lain yang menjalani kesedihan, berlapar dahaga dan perbuatan niyah lainnya. Adakah landasannya? Beliau menjawab tidak pernah ada riwayat tentang hal itu, tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak hadis sahih atau dhaif, tidak dalam kitab hadis, tidak dalam musnad, dan tidak pernah diketahui satupun dari hadis oleh ulama di abab utama. Di sisi lain, terdapat amalan-amalan yang juga bermunculan bertepatan dengan tahun baru Islam atau 1 Muharram. Amalan-amalan tersebut terkadang tidak sesuai dengan anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam periode sesudah Nabi SAW wafat. 1. Mandi dan berduka cita di dalamnya. Hal ini mereka dasarkan pada sebuah hadis marfu' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa berduka cita dengan menggunakan batu bahan celak di hari Asyura, maka matanya tidak pernah sakit. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syihab dan Ad-Dailami. Al-Hakim mengatakan hadis ini mungkar. Dalam Al-Maqasid ia katakan, bahkan hadis ini kedudukannya maudhu'. Dalam Al-Lai dia katakan, hadis ini mungkar. Perbuatan berduka cita di hari ini jelas tidak ada tuntunannya satupun. Ini adalah perbuatan yang bid'ah yang telah dilakukan para pembunuh Husain radhiyallahu anhu. Ibnu Rajab berkata, semua hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan berduka cita dan mandi di hari Asyura adalah hadis maudhu' yang tidak sah diamalkan. Di antara hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi, barang siapa mandi dan bersih-bersih di hari Asyura maka tidak akan terkena penyakit pada tahun tersebut kecuali penyakit mati. 2. Merayakan tahun baru Hijriyah. Islam hanya mengenal 2 hari raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Barang siapa yang melebihkannya berarti telah membuat hal yang baru dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, dari Anas radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduknya memiliki 2 hari yang selalu digunakan bermain dan bersenda gurau di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, di zaman jahiliyah kami terbiasa bermain-main di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan bagi kalian dengan hari yang lebih baik. Dari keduanya, Idul Adha dan Idul Fitri, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kebiasaan merayakan tahun baru adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mengikutinya berarti tasyabuh dengan orang-orang kafir. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan agar kita selalu menyelisihi kebiasaan mereka.
Lebih dari itu, perayaan Tahun Baru Islam tidak ada syariat dan contoh dari Nabi, tidak ragu lagi perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam As-Sunnah anjuran mengadakan peringatan Tahun Baru Hijriyah. Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek. 3. Memperingati kematian Husain. Hari Asyura, tergoreskan satu kenangan pahit bagi kaum muslimin. Bagi orang yang memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Di hari Asyura, Allah memuliakan Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan syahadah. Beliau dibantai di tanah Karbala oleh para pengkhianat dari Irak. Kita anggap ini adalah musibah. Namun perlu diketahui, ada musibah yang jauh lebih besar dari itu, munculnya sikap ekstrim sebagian kaum muslimin karena motivasi mengkultuskan Husain. Mereka menjadikan hari itu sebagai hari berkabung, hari bela sungkawa besar-besaran. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, di sebagian negara, semua cahaya dimatikan, manusia pada keluar, anak-anak memenuhi jalan, mereka meneriakkan, "Wahai Husain, wahai Husain," bunyi gendang terdengar di mana-mana. Ada juga yang menusuk dan menyayat tubuhnya dengan pedang, sebagai bentuk bela sungkawa yang mendalam atas kematian Husain. Pada saat yang sama, tokoh mereka berkhutbah menyampaikan kebaikan-kebaikan Husain dan mencela para sahabat lainnya. Mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dengan kematian Al-Husain setan membuat dua bid'ah di tengah manusia, bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura dengan menamparkan nampar wajah, menjerit-jerit, menangis, bersin-bersin dan membuat acara nostalgia. Semua itu menggiring kepada mencela dan melaknat generasi salaf dan mengaitkan mereka yang tidak terlibat menjadi para pendosa. Sampai-sampai mereka mencela generasi pertama Islam, membacakan kisah-kisah yang kebanyakannya adalah dusta. Maksud mereka melakukan hal-hal itu adalah untuk membuka pintu perpecahan di antara umat. Apa yang mereka lakukan pada hari Asyura bukanlah hal yang wajib, tidak pula mustahabah disukai menurut kesepakatan kaum muslimin. Perbuatan-perbuatan itu hanyalah ingin mengenang dan meratapi musibah masa lalu yang merupakan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai perkataannya. Bergembira di hari Asyura, kebalikan dengan kelompok sebelumnya. Kelompok ini menjadikan hari Asyura sebagai hari raya dan kegembiraan. Merekalah sekelompok orang yang memproklamirkan menjadi musuh Syiah Rafidah. Mereka adalah kelompok Khawarij dan kelompok menyimpang dari Bani Umayyah. Mereka memiliki prinsip mengambil sikap yang bertolak belakang dengan Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dulu di Kufah terdapat kelompok Syiah yang mengkultuskan Husain. Pemimpin mereka adalah Al-Mukhtar bin Ubaid As-Sakafi Al-Kadzab, sang pendusta. Ada juga kelompok An-Nasibah penentang yang membenci Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Salah satu pemuka kelompok An-Nasibah adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, akan ada seorang pendusta dan seorang perusak dari Bani Sakif, hadis riwayat Muslim. Si pendusta adalah Al-Mukhtar bin Ubaid, gembong Syiah, sedangkan si perusak adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Orang Syiah menampakkan kesedihan di hari Asyura, sementara orang Khawarij menampakkan kegembiraan. Bid'ah gembira berasal dari manusia pengekor kebatilan karena benci Husain radhiyallahu anhu, sementara bid'ah gembira berasal dari pengekor kebatilan karena cinta Husain. Dan semuanya adalah bid'ah yang sesat. Tidak ada satupun ulama besar 4 mazhab yang menganjurkan untuk mengikuti salah satunya. Demikian pula tidak ada dalil syar'i yang menganjurkan melakukan hal tersebut. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan demikianlah kebiasaan ahli bid'ah. Mereka memiliki prinsip ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Orang Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung sedunia. Meratapi kematian Husain, menurut anggapan mereka. Di sisi yang berlawanan, orang Khawarij dan kelompok menyimpang di kalangan Bani Umayyah justru menjadikan hari tersebut sebagai hari kebahagiaan, sebagaimana layaknya hari raya. Karena mereka berprinsip untuk tampil beda dengan rivalnya Syiah. Sementara sikap Ahlus Sunnah adalah pertengahan, sebagaimana sifat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah puji dalam firman-Nya. Demikianlah kami jadikan kalian umat pilihan pertengahan agar kalian menjadi saksi untuk seluruh umat manusia pada hari kiamat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi kalian bahwa Dia telah menyampaikan risalah kepada kalian.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. 5. Salat 40 rakaat. Diriwayatkan Ibnu Syahin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang melakukan salat di hari Asyura antara salat duhur dan asar 40 rakaat yang dibacakan di dalam setiap rakaatnya, Fatihatul Kitab 1 kali, ayat kursi 10 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, 2 muawizatain 5 kali dan bila telah salam, mengucapkan istighfar 70 kali. Allah Ta'ala akan memberikan kubah putih di Jannah Firdaus yang tinggi, di dalamnya terdapat rumah zamrud yang hijau. Luasnya rumah tersebut seperti 3 kali dunia, di dalamnya ada dipan dari cahaya, tiang dipan tersebut terbuat dari minyak ambar yang kelabu, di atas dipan terdapat serbu kasur dari zafaran. Imam Suyuti menilai hadis ini dan para perawinya tidak diketahui. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang melakukan sholat di dalamnya 4 rakaat yang dibacakan di setiap rakaatnya, Alhamdulillah 1 kali, dan Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. 6. Ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka ziarahilah, karena ia akan mengingatkan kalian dari hari akhir." Hadis riwayat Ahmad. Berziarah ke kuburan yang dianggap keramat, biasa dilakukan oleh orang-orang pada tanggal 1 Muharram. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang kuburannya dijadikan id dikunjungi secara rutin pada waktu tertentu atau dijadikan ajang kumpul-kumpul mengadakan ritual khusus, larangan yang disertai laknat bagi yang melaksanakannya jika makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia saja dilarang untuk digunakan upacara. Sebelum diperbolehkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabatnya berziarah kubur. Lalu menyarankannya karena dapat mengingatkan kehidupan akhirat. Akan tetapi kebolehan ini bisa berubah menjadi larangan bila dikhususkan di hari Asyura. 7. Puasa di awal tahun baru Hijriyah. Ini termasuk bid'ah yang sulit diatur. Begitu juga dengan puasa akhir tahun, termasuk bid'ah. Itu hanya fabrikasi yang tidak didasarkan pada postulat sama sekali. Mungkin mereka mendalilkan dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang berpuasa di akhir hari Zulhijjah dan berpuasa di awal tahun di bulan Muharram, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahun dengan puasa. Semoga Allah menghapus dosa-dosanya selama 50 tahun." Hadis ini merupakan hadis palsu menurut skala ahli hadis. 8. Doa pada hari Asyura. Di antara contoh doa Asyura adalah, siapapun yang membaca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil an-Nasir 70 kali pada hari Asyura, Allah akan melindunginya dari kejahatan pada hari itu. Doa ini tidak berasal dari Nabi, para sahabat atau tabi'in. Hal ini tidak disebutkan dalam hadis yang lemah, apalagi hadis sahih. Doa ini hanya berasal dari kata-kata beberapa orang. Bahkan beberapa syekh sufi melebih-lebihkan, bahwa siapapun yang membaca doa ini pada hari Asyura, dia tidak akan mati pada tahun itu. Pernyataan ini jelas batal demi hukum, karena Allah telah berfirman, "Sesungguhnya ketetapan Allah ketika telah datang, tidak dapat ditunda, jika Anda tahu." Quran Surat Nuh ayat 4. 9. Keyakinan bahwa bulan Muharram bulan keramat. Keyakinan akan bulan Muharram bulan keramat membuat masyarakat tidak mau melakukan kegiatan yang bersifat keramat, terutama hajatan pernikahan. Entah sejak kapan percayaan ini muncul. Namun yang jelas sampai sekarang pun mayoritas masyarakat khususnya Jawa tidak berani menikahkan anaknya di bulan Muharram. Jika ada yang punya kegiatan di bulan Muharram ini dinyakini pengantin atau keluarganya tidak akan mengalami kebahagiaan. Entah kebenaran itu ada atau tidak, yang jelas masyarakat Jawa turun-temurun memilih tidak menikahkan anaknya di bulan Muharram. Jika tidak percaya tanyalah pada penjual jasa sewa alat-alat resepsi atau sejenisnya, mereka pasti sepi order. Ketahuilah saudaraku, hal ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan bulan, baik Muharram, Safar atau bulan-bulan lainnya. Tidakkah orang-orang tahu menganggap bulan Muharram sebagai bulan keramat untuk melakukan kegiatan di dalamnya,
berarti telah menyakiti Allah karena telah mencela masa. 10. Anjuran menyantuni anak yatim di hari Asyura. Terdapat sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Hadis ini menjadi motivator utama masyarakat untuk menyantuni anak yatim di hari Asyura. Sehingga banyak tersebar di masyarakat anjuran untuk menyantuni anak yatim di hari Asyura. Bahkan sampai menjadikan hari Asyura ini sebagai hari istimewa untuk anak yatim. Namun sayangnya, ternyata hadis di atas statusnya adalah hadis palsu. Dalam jalur sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Habib bin Abi Habib, Abu Muhammad. Para ulama hadis menyatakan bahwa perawi ini matruk, ditinggalkan. Untuk lebih jelasnya, berikut komentar para ulama kibar dalam hadis tentang Habib bin Abi Habib. 1. Imam Ahmad, Habib bin Abi Habib pernah berdusta. 2. Ibnu Adi mengatakan, Habib pernah memalsukan hadis Al-Mauduat. 3. As-Sahabi mengatakan, tertuduh berdusta. Talhis kitab Al-Mauduat. Karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Abu Hatim mengatakan, ini adalah hadis batil, tidak ada asalnya, Al-Mauduat. Keterangan di atas sama sekali bukan karena mengingkari keutamaan menyantuni anak yatim. Bukan karena melarang Anda untuk bersikap baik kepada anak yatim. Sama sekali bukan. Tidak kita pungkiri bahwa menyantuni anak yatim adalah satu amal yang mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis. 2. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahih ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan keutamaan menyantuni anak yatim secara umum, tanpa beliau sebutkan waktu khusus. Artinya, keutamaan menyantuni anak yatim berlaku kapan saja. Sementara kita tidak boleh meyakini adanya waktu khusus untuk ibadah tertentu tanpa dalil yang sahih. Dalam masalah ini, terdapat satu kaidah terkait masalah batasan tata cara ibadah yang penting untuk kita ketahui. Semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak dan terdapat dalam syariat berdasarkan dalil umum, maka membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak ini dengan waktu, tempat, atau batasan tertentu lainnya, di mana akan muncul sangkaan bahwa batasan ini merupakan bagian ajaran syariat, sementara dalil umum tidak menunjukkan hal ini, maka batasan ini termasuk bentuk bid'ah. Qawaid Marifatil Bidah, halaman 52. Karena pahala dan keutamaan amal adalah rahasia Allah, yang hanya mungkin kita ketahui berdasarkan dalil yang sahih. 11. Menghidupkan malam hari Asyura. Sangat banyak sekali kemungkaran dan bid'ah-bid'ah yang dibuat pada hari Asyura. Kita mulai dari malam harinya. Banyak manusia yang menghidupkan malam hari Asyura, baik dengan sholat, doa dan zikir atau sekedar berkumpul-kumpul. Perkara ini jelas tidak ada tuntunan yang menganjurkannya. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, termasuk bentuk bid'ah zikir dan doa, adalah menghidupkan malam hari Asyura dengan zikir dan ibadah. Menghususkan doa pada malam hari ini dengan nama doa hari Asyura, yang konon katanya, barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Atau membaca surat Al-Quran yang disebutkan nama Musa pada sholat subuh hari Asyura. Semua ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.